Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Untuk mengawali materi kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat yaitu pakaian adat daerah. Karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia sangat beragam. Karakteristik pakaian adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia bukan penghalang masyarakat antar daerah untuk bersatu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, karena pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional. Karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik pakaian adat daerah telah memperkaya khasanah budaya nasional, sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan, baik asing maupun domestik. Contoh simbol pariwisata yang menunjukkan keberagaman karakteristik daerah meliputi rumah adat daerah dan pakaian adat daerah, yaitu di TMII atau Taman Mini Indonesia Indah. Di TMII, kita bisa menyaksikan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam masyarakat, tidak jarang keberagaman karakteristik dijadikan sumber masalah sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadinya masalah sering timbul akibat dari ulah pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya senantiasa memupuk toleransi serta persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar warga masyarakat dalam cerita fiksi mencerminkan tokoh antagonis. Nah, anak-anak pintar, apakah kalian masih ingat dengan tokoh antagonis? Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki karakter buruk atau jahat. Tokoh ini biasanya akan menyebabkan konflik di antara tokoh-tokoh lainnya. Kebalikan dari tokoh antagonis atau lawan dari tokoh antagonis adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik. Tokoh ini biasanya disukai oleh pembaca karena sikapnya yang sesuai dengan harapan pembaca. Untuk lebih memahami mengenai tokoh antagonis dan tokoh protagonis, mari kita baca bersama cerita berikut ini. Judulnya Kendi Emas dan Ular. Alkisah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana. Keduanya sangat merindukan anak, tetapi Tuhan mentakdirkan mereka tidak memiliki anak. Secara ekonomi, kedua petani sederhana itu jauh dari layak, sangat miskin sekali. Namun, semangat untuk bekerja mereka luar biasa. Ya Tuhan, turunkan kepada kami rejeki dari langit. Kami ingin hidup layak.
pinta Pak Petani dengan nada berharap. Setelah berdoa di rumah, ia pun bergegas ke ladang. Walau ladang orang lain, ia tetap bekerja sepenuh hati demi bertahan hidup. Sang istri kadang ke sawah membantu dan kadang di rumah. Apa itu? Kok ada benda jatuh dari langit? Pak Petani itu kaget karena melihat sebuah benda jatuh ke sawah, tak jauh dari posisinya mencangkul. Karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain. Benda apa ya? Kok aneh? Tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba ada benda jatuh. Ia pun memeriksa benda itu yang ternyata jatuh di antara padi di sawah. Ternyata benda itu sebuah kendi. Kendi itu tidak pecah karena jatuh di lumpur sawah. Pak Petani berusaha memeriksa isi kendi. Ya Tuhan, ternyata di dalamnya ada logam emas. Pekik petani itu kaget bukan kepalang. Ia mengintip dari lubang kendi yang memang benar, ada beberapa keping logam emas murni. Hati nuraninya bertempur antara diambil atau dibiarkan saja. Ini kan ladang majikanku. Apapun yang ada di dalam ladangnya adalah miliknya. Aku tak akan mencuri sesuatu yang bukan hakku, ujar petani itu sambil memegang kendi tanah liat yang berisi emas koin murni. Pak Petani berhati baik. Ia tidak mengambil kendi yang berisi koin emas itu. Pak Petani lalu membiarkan kendi pada posisi semula di pojok sawah. Ia pun melanjutkan pekerjaannya bercocok tanam di sawah itu. Ketika sampai di rumah, Pak Petani menceritakan pengalaman anehnya saat berada di sawah. Istrinya sangat terkejut dan agak marah karena menilai suaminya itu manusia terbodoh di dunia. Kenapa Bapak tak ambil saja kendi berisi koin emas itu? Jangan Bu, itu bukan hak kita. Segala sesuatu yang berada di tempat orang lain, apapun alasannya, tidak boleh kita ambil. Itu bukan milik kita. Nasihat suaminya yang memang sangat jujur dan taat kepada ajaran agama. Diam-diam, ada seorang ibu yang kebetulan mendengar percakapan petani itu dari balik dinding rumah, dan sang ibu itu sangat tertarik untuk mengambil kendi di sawah itu. Karena sudah malam, ia mengajak suaminya untuk ke sawah, tepat tempat biasanya Pak Petani itu bekerja. Ayo Pak, kita cari kendi berisi koin emas itu. Pasti masih ada di ladang. Mumpung belum banyak orang tahu, kan kita bisa langsung kaya Pak. Iya juga ya, ayo. Mumpung bulan purnama, pasti tak terlalu gelap di sawah. Bapak bawa senter juga, ujarnya sambil bernafsu untuk mengambil kendi itu. Sepanjang perjalanan, pasangan suami istri yang terkenal rakus itu tertawa dan berhayal. Kelak ketika menemukan kendi berisi tumpukan koin emas itu, ia bisa membeli sawah, rumah, dan dapat uang banyak. Nafsu duniawinya sudah menguasainya. Di mana Bu kendinya? Sawah seluas ini mana mungkin bisa kita telusuri, apalagi malam hari. Yang saya dengar tadi katanya tak jauh dari pohon beringin Pak, pas di pojok sawah. Tapi itu kan dekat dengan kuburan Pak, ujar istrinya agak ketakutan. Tenang saja Bu, kan ada Bapak, ayo kita ambil bersama. Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan dengan sawah. Setelah mencari beberapa lamanya, akhirnya Pak Petani berhati iri dan serakah itu menemukannya. Bu, ini kendinya. Ayo, kita pergi dari sini. Kita buka di rumah saja, sarannya pada sang istri. Keduanya pun bersorak kegirangan. Tak terasa sampailah ia di rumahnya. Tetapi hari sudah sangat larut. Karena tak sabar dan terbakar rasa penasaran, akhirnya kedua petani serakah itu membalikan kendi itu. Dan pada apa yang keluar dari kendi itu? Hah, kok isinya ular berbisa? Mana koin emasnya, Bu? Keduanya sangat kecewa dan sangat marah. Mereka capek ke sawah dan telah mencari di sana. Mereka hanya menemukan kendi berisi ular berbisa. Kita ditipu Pak sama mereka. Ayo Pak, tutup lagi kendi itu dan taruh di depan pintu mereka. Pasti besok mereka akan buka, usul sang istri yang juga sangat marah dan terbakar balas dendam.
Singkat cerita, suami istri yang dengki itu menaruh kendi di depan pintu dengan harapan akan dipatuk ular berbisa. Dan keduanya pun pergi dengan perasaan penuh kedengkian. Pagi harinya, Pak petani yang berhati bersih itu kaget karena menemukan kendi di depan pintu rumahnya. Karena merasa berada di rumahnya sendiri, ia pun berani mengambil dan memeriksanya. "Ibu, saya menemukan kendi yang kemarin aku ceritakan itu di depan pintu rumah. Ayo kita periksa bersama." "Aneh ya Pak, kok tiba-tiba saja kendi yang berada di sawah itu ada di depan rumah? Jangan-jangan malaikat yang mengantarkannya." Alangkah kagetnya kedua pasangan suami istri yang baik hati itu. Isi kendi bukan hanya koin emas saja, tetapi ada beberapa berlian besar dan indah. Sejak saat itu, pasangan suami istri itu hidup layak dan berkecukupan. Namun, mereka tetap baik hati. Setelah kalian membaca cerita tadi, sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini. Berdasarkan bacaan yang telah disajikan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Siapakah tokoh utama dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Nomor 2. Siapakah tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Nomor 3. Siapakah yang menjadi tokoh antagonis? Mengapa tokoh tersebut disebut sebagai tokoh antagonis? Dan nomor 4, sikap apakah yang tercermin pada tokoh utama dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Kendi Emas dan Ular adalah bahwa kita harus berprasangka baik kepada teman. Jadikan setiap keadaan, entah itu keadaan baik ataupun keadaan buruk, sebagai penyemangat menuju impian kita. Tuhan sangat suka orang baik dan Tuhan akan memberikan yang terbaik, walaupun dari tangan orang-orang jahat. Nah, anak-anak pintar, kendi adalah salah satu contoh benda 3 dimensi. Nah, dapatkah kalian menggambar benda 3 dimensi? Mari kita pelajari bagaimana langkah-langkah menggambar benda 3 dimensi. Pertama-tama, kalian harus mempersiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk menggambar, seperti kertas, pensil, penghapus, pensil warna, spidol, dan alat-alat lain yang mungkin kita butuhkan. Selanjutnya, buatlah sketsa gambar dengan melukiskan garis-garis tipis menyerupai benda yang ingin kita gambar. Untuk memudahkan kalian dalam membuat bentuk benda tersebut, kalian bisa menggunakan garis bantu berupa garis vertikal dan horizontal yang saling bersilangan. Gambarlah setiap bagian dari benda yang ingin kita gambar hingga menyerupai bentuk sebenarnya. Ingat, gunakanlah garis tipis-tipis agar lebih mudah untuk dihapus dan tidak meninggalkan noda. Jika sketsa gambar yang kalian buat sudah menyerupai benda aslinya, selanjutnya kalian bisa memperjelas gambar tersebut dengan menebalkan garis-garisnya, sambil memperhalus garis-garis tersebut. Yang terakhir adalah tahap finishing. Selesaikan gambar tersebut dengan menghapus garis-garis yang tidak diperlukan serta memberikan warna pada gambar tersebut. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini. Buatlah sketsa gambar benda 3 dimensi berupa benda-benda yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Kalian bisa menggambar kendi seperti yang tadi Pak Warta contohkan, bisa juga menggambar meja, menggambar kursi, atau benda-benda 3 dimensi lainnya. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan pada hari ini. Pesan Pak Warta,
Berprasangka buruk kepada orang lain hanya akan membuat hidup kita merasa tidak tenang. Ikhlas dan berpikir positif akan menenangkan hati kita. Akhir kata dari pewarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.